Buat anak kami yang di rumah, kita mau belajar secara online. Kita masuk pada bab 4, yaitu pelajaran IPS untuk kelas 7, khususnya untuk 77, 78, dan 79. Dengan judul pelajaran kita yaitu Masyarakat Indonesia pada masa Praaksara, Hindu-Buddha, dan masa Islam. Dan tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui buat anak kami sekalian. Pertama, kamu harus mampu mengidentifikasi, yaitu periodisasi masa Praaksara di Indonesia. Dan yang kedua, anak kami harus mampu mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Praaksara. Jadi untuk kita dapat mencapai tujuan pembelajaran ini, sini saya sampaikan materi pembelajaran kita, yaitu kehidupan manusia pada masa Praaksara. Jadi kalau kita lihat anak kami sekalian bahwa Praaksara itu terdiri dari dua kata, pra dan aksara. Pra itu artinya sebelum, aksara itu adalah tulisan. Jadi kalau digabungkan kedua kata ini, Praaksara adalah yaitu sebelum mengenal tulisan. Buat anak kami sekalian, bahwa Praaksara ini dimulai semenjak manusia lahir ke bumi ini, atau semenjak manusia di dunia ini. Itulah awalnya. Dan kita lihat bahwa Praaksara ini sama juga artinya dengan Nirleka. Nirleka itu ada dua kata, nir, tidak ada, leka, tulisan. Jadi artinya tidak ada tulisan. Dalam hal ini kita lihat penggabungan dua kata, yaitu nirleka berarti manusia tidak mengenal tulisan. Buat anak kami sekalian, kalau engkau perhatikan bagaimana manusia di bumi ini, ya, dan bahkan waktu berakhirnya Praaksara itu berbeda setiap negara. Contohnya seperti Mesir dan Mesopotamia, itu mereka mengenal tulisan sudah 3000 tahun yang silam, atau 3000 tahun sebelum Masehi. Coba bayangkan itu, begitu mereka sudah lama mengenal tulisan. Tapi kalau kita lihat Indonesia, itu masih pada abad ke-5 Masehi. Jadi wajar kalau kita tahu bahwa Mesir itu dan Mesopotamia adalah sumber kerajaan kuno, ya, di dunia, karena memang mereka sudah lebih dahulu mengenal mengenal tulisan. Dan buat anak kami, kalau kita belajar Praaksara ini, bahwa yang mau kita pelajari tidak adanya tulisan-tulisan, karena belum mengenal tulisan pada zaman itu. Tapi kita belajar sejarah mengenai Praaksara ini, yaitu dengan peninggalan-peninggalan dalam kehidupan mereka, seperti alat-alat yang mereka gunakan, untuk peralatan perkakas yang di rumah yang mereka pergunakan. Dari situlah, bahkan ada dua yang perlu dipelajari situ, dengan artefak dengan fosil. Artefak itu adalah peninggalan-peninggalan purbakala, dan fosil itu adalah sisa tulang belulang makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan maupun manusia. Dari situlah dipelajari, diketahui oleh para arkeolog atau ahli purbakala. Buat anak kami, di sini kita belajar bahwa mempelajari Praaksara ini, yaitu ada periodisasi, ya, periodisasi di dalam Praaksara atau pembabakan namanya, yaitu manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu, ya, periodisasi masa aksara atau masa pembabakan. Jadi untuk kita melihat pembabakan ini Praaksara ada 3. Pertama yaitu secara geologis, dan yang kedua yaitu secara arkeologis,
dan yang ketiga secara yaitu perkembangan kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat dari secara geologis itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Itu geo dan logis itu ilmu. Jadi para ahli sejarah ya membagi pembebakan ini menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, dan yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat masa Neozoikum atau Kenozoikum. Anak kami, pembebakan ini perlu kita ketahui karena itu merupakan pembebakan mulai dari manusia lahir dalam dunia ini. Jadi kalau kita lihat di sini zaman Neozoikum terbagi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Dan zaman kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Ya. Jadi kita lihat yang pertama itu zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua. Ya. Kalau kita lihat itu berlangsung selama 2500 juta tahun. Ya. Dan pada waktu itu keadaan bumi sangat panas, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup pada zaman yaitu zaman Arkaikum. Tapi kita lihat lagi masuk kepada pembebakan yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua, berlangsung selama 340 juta tahun, yaitu mulai muncul tanda-tanda suatu kehidupan di bumi. Ya, dengan adanya perubahan evolusi secara berlangsung lama, terjadi perubahan panas bumi sehingga makhluk hidup mulai muncul di kerak bumi kita ini. Ya, mulai muncul binatang-binatang yang kecil yang tidak bertulang. Ya. Itulah pada zaman Paleozoikum. Yang ketiga zaman Mesozoikum ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Kehidupan manusia mulai berkembang. Ya, binatang sudah bertubuh besar. Salah satu contoh di zaman Mesozoikum ini yaitu seperti yang sudah terkenal itu namanya dinosaurus, yaitu binatang besar. Ya, termasuk salah satu binatang purbakala. Dan yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau zaman Kenozoikum, berlangsung kira-kira 60 juta tahun. Jadi cukup lama. Jadi satu hal yang perlu anak-anak kami perhatikan, kalau manusia itu tidak mengenal tulisan, maka perubahan itu sangat lama. Bayangkan hanya untuk satu masa pembebakan berjuta-juta tahun. Beda dengan ketika manusia sudah mengenal tulisan. Zaman ini dibagi 2, yaitu zaman tersier tadi. Zaman tersier ini yaitu jenis-jenis reptil, hewan-hewan mulai besar, mulai punah. Bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan yang menyusui. Dan yang kedua, zaman kuartier ini berlangsung sejak 3000 juta tahun. Zaman inilah awal kehidupan manusia di bumi, atau manusia pertama kali di bumi. Ini semua terjadi proses perubahan yang namanya yaitu evolusi, perubahan secara lama. Dan yang kedua yaitu pembebakan yang kedua atau yang kita lihat yaitu masa praksara ini, yaitu periodisasi secara arkeologis atau melihat praksara itu dari segi arkeologi. Arkeologi itu adalah ilmu mengenai purbakala. Arkeolog. Logi itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi para arkeolog ini mengetahui bagaimana kehidupan manusia di zaman purbakala, yaitu dari benda-benda peninggalan, yaitu manusia purba. Ya, coba bayangkan kita belajar mengetahui sejarah begitu beribu-ribu tahun yang lalu, karena sejarah itu penting.
Itu Presiden Soekarno pernah berpidato bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah, ya, karena sejarah itu penting untuk menata kehidupan masa sekarang dan untuk menata kehidupan masa yang akan datang. Nah, ini makanya perlu sejarah dalam kehidupan manusia. Jadi kita lihat di sini periodisasi atau pembebakan menurut arkeologis atau menurut ahli-ahli purbakala, yaitu pertama itu zaman batu. Nah, ini zaman batu, ya. Zaman ini ketika manusia, ya, di dalam kehidupannya menggunakan batu untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya memotong dengan menggunakan kapak dari batu. Sehingga untuk memotong satu kayu saja pun mereka membutuhkan begitu banyak waktu, ya, karena mereka menggunakan batu. Itulah zaman batu. Jadi zaman batu ini, anak kami sekalian, dibagi lagi 3, yaitu namanya Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan ada zaman Neolitikum. Jadi kalau kita bagi ini, kalau Paleolitikum itu zaman batu tua, baru kalau Mesolitikum itu zaman batu muda, batu tengah, dan baru yang ketiga Neolitikum itu zaman batu baru, ya. Jadi setiap zaman itu menggunakan proses yang cukup lama, ya, beribu-ribu tahun. Dari zaman Paleolitikum ke zaman Mesolitikum itu cukup lama, ya. Kita lihat di situ diperkirakan berlangsung ini 600.000 tahun, ya, zaman Paleolitikum. Jadi zaman batu tua ini berlangsung, bayangkan, sampai 600.000 tahun. Kalau kita lihat satu generasi umur manusia, katakan 90 tahun, sudah berapa regenerasi kehidupan manusia. Tetapi tidak ada perubahan karena mereka tidak mengenal tulisan. Dan kehidupan manusia sangat sederhana. Mereka hanya, yaitu, hidupnya berpindah satu tempat ke tempat lain. Di mana ada makanan, mereka di sana tinggal. Karena hidup mereka tergantung dengan namanya alam, yang kalau istilahkan itu namanya food gathering, ya. Hidup berpindah-pindah, nomaden, hidup berburu dari satu gua ke gua lain. Dan yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah, ya, artinya yaitu hidup manusia sudah mulai berubah, ya. Berubahnya ketika mereka dulunya di zaman Paleolitikum itu berpindah-pindah, berburu, mencari makanan, tergantung dengan alam. Sekarang mereka mulai hidup menetap. Mereka mencari untuk perlindungan hidupnya di gua-gua, ya, tempat tinggalnya di gua-gua. Ini kalau kita lihat di zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Baru kita masuk yang ketiga di zaman, kalau menurut arkeologi ini, zaman Neolitikum, ya. Neo itu artinya baru, ya. Tikum itu artinya batu, jadi batu baru. Jadi kita lihat di sini terjadi suatu perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, yaitu manusia yang dulunya mereka tergantung dengan alam, sekarang sudah mereka mandiri. Mereka sudah bisa hidup menetap, ya, bisa menghasilkan makanan. Mereka sudah bercocok tanam, ya. Mereka sudah mampu menciptakan satu hasil kebudayaan, hasil buah pikiran mereka. Dengan lahirnya itu kapak persegi, kapak lonjong. Nah, ini. Jadi ada suatu kemajuan di dalam kehidupan manusia di zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Dan anak kami, ini yang ketiga. Tadi yang pertama yaitu menurut geologis, kedua arkeologis, yang ketiga sekarang periodisasi atau pembebakan zaman perkembangan kehidupan. Ya, jadi zaman perkembangan kehidupan manusia itu dibagi
beberapa tahap. Tahap pertama itu namanya tahap berburu dan mengumpulkan makanan. Di tahap ini sebenarnya ada dua ini, berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi kalau mereka berburu untuk mereka makan daging, mereka mengumpulkan makanan, mencari di mana ada makanan, dibawa ke tempat tinggalnya, ya. Jadi di sini yang kita lihat itu mereka masih food gathering juga kalau di zaman perubahan zaman perkembangan kehidupan manusia. Baru yang kedua, tahap yang kedua itu masa bercocok tanam. Di antara mulai mereka masa berburu ke tahap bercocok tanam itu memakan waktu ribuan tahun juga, ya. Karena mungkin mereka mulai memikirkan bagaimana supaya mempertahankan hidup, karena apa yang mereka cari itu semakin habis. Kemana mereka pergi makanan sudah susah didapat, makanan tidak lagi dapat dikumpulkan. Mereka mulai berpikir bagaimana cara mempertahankan hidup. Mereka mulai menanam. Dengan cara menanam inilah mereka mampu memproduksi, menghasilkan, walaupun mungkin untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Tapi semakin berkembang bahwa mereka sudah beralih dari food gathering menjadi food producing. Food producing itu artinya mereka kehidupan yang mampu menghasilkan untuk bagi orang lain. Itulah masa bercocok tanam. Di sini sudah mereka mempunyai kemampuan untuk mengembangkan. Ya, kalau mereka perlu daging, contohnya seperti ayam, mereka pelihara. Kalau mereka perlu pisang, mereka tanam pisang. Itulah namanya masa bercocok tanam. Dan yang ketiga yaitu masa perundagian. Jadi masa perundagian ini menurut pembabakan perkembangan kehidupan manusia yang ketiga ini yaitu di mana masa praksara berakhir. Jadi masa perundagian inilah awal atau cikal bakal manusia mengenal tulisan, yaitu pada abad ke-5, yaitu di saat ketika datangnya yaitu Hindu Buddha. Hindu kita tahu dari India dan Buddha itu dari Cina. Disitulah mereka datang, bangsa India ya dan Cina membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Di sanalah diperkenalkan yaitu namanya huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, ya. Jadi masa perundagian ini yaitu seseorang atau sekelompok orang mempunyai kepandaian dan mempunyai keterampilan di dalam mengatasi kehidupan di dalam sehari-harinya, ya. Dan inilah cikal bakal Indonesia mengenal yaitu tulisan. Jadi yang dulunya buta huruf sekarang sudah melek huruf. Kita sudah mampu membaca, menulis. Di saat masa perundagian inilah kita lihat begitu cepat perubahan kehidupan manusia. Jadi membaca itu adalah mata dunia. Kita bisa mengenal apa yang terjadi dalam dunia ini lewat tulisan. Dan ini anak kami akan saya berikan nanti tugas untuk kita. Dan percayalah, jikalau kamu tidak mempunyai ilmu, kamu tidak akan bisa berubah. Dan kamu tidak akan mampu merubah dunia ini. Hanya dengan ilmulah dunia ini berubah. Seperti Thomas Alva Edison menciptakan lampu sehingga membuka mata dunia, terjadinya yaitu revolusi industri di Inggris. Inilah materi pembelajaran kita. Untuk kedepannya akan saya lanjutkan yaitu masa Hindu Buddha menjadi pokok bahasan yang kedua berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih.